Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Silani, NIM 2017-4025-4. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Suri Pamuji MPDI. Di sini saya akan mengulas review atau resumen jurnal yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Di sini ada yang tahu nggak kepemimpinan atau kepemimpinan pendidikan itu apa ya? Sebelum itu tonton videonya ya. Dadah. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan. Pertama, kepemimpinan atau bisa disebut leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan pendidikan atau bisa disebut education leadership adalah kesanggupan memimpin dalam menggerakkan orang lain sehingga secara sukarela agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Atau kepemimpinan yang terkhusus dalam ranah kependidikan dimaknai sebagai kesanggupan seorang individu dalam membimbing, menggerakkan, dan mengarahkan anggotanya atau bawahannya berkenaan dengan implementasi proses pendidikan dan pengajaran dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua adalah fungsi kepemimpinan pendidikan. Menurut Wahjo Sumijo mengatakan, kepemimpinan pendidikan berfungsi sebagai manajer, pemimpin, dan pendidik. Sedangkan yang dikutip oleh Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, fungsi dibagi menjadi 7, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Yang pertama yaitu edukator. Dalam fungsi ini sebagai kepala sekolah, yaitu menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam hal-hal prestasi yang dimiliki para guru, kemampuan membimbing tenaga pendidik, dan kemampuan memberi contoh mengajar. Yang kedua yaitu manajer, kemampuan dalam menyusun program, kemampuan dalam menyusun organisasi kepegawaian, menggerakkan staf, dan kemampuan menggerakkan dalam mengoptimalkan daya institusi pada lembaga pendidikan yang didapati. Yang ketiga yaitu administrator, kemampuan dalam mengelola segala administrasi yang menyangkut proses belajar mengajar. Yang selanjutnya supervisor, yaitu kepala sekolah bertindak sebagai manajer. Selanjutnya leader, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai inovator dan motivator. Selanjutnya motivator dan inovator, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai leader. Menurut Hamdani mengemukakan fungsi utama pemimpin pendidikan yaitu pertama, mampu menciptakan suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah. Yang kedua yaitu mampu mengorganisir bawahan agar tujuan dapat dicapai. Yang ketiga yaitu mampu membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas kasus bersama kelompok dan adil dalam memimpin kelompok. Yang terakhir yaitu kualitas pemimpin yang besar. Kualitas kepribadian pemimpin yang ideal seyogyanya dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak kecuali pemimpin pendidikan. Seorang pemimpin harus mampu bertemu sering mungkin dengan para anggota organisasi, pendidik, dan tenaga pendidik lainnya, bahkan jika perlu dengan staf lainnya seperti cleaning service, driver, security, kantin, dan sebagainya. Pertemuan dimaksud tidak harus selalu secara formal atau secara
minum kopi pagi yaitu. Tapi seorang pemimpin juga harus mampu merangkul anggota baru atau bawahannya dari semua inti tanpa membedakan fungsi dan posisi masing-masing. Di samping itu, pemimpin juga harus ngarso sutulodo inmadio mangarso tuturi handayani. Pemimpin harus mengarahkan, menyemangati, dan mendorong para pendidik sehingga kependidikan dan para staf lainnya yang memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam bekerja, yang masih belum optimal dalam bekerja, bahkan yang masih malas. Lainnya yaitu kepribadiannya yaitu fokus pada apa yang dilakukan, memiliki rasa percaya diri yang baik, transparan pada hal-hal yang memang seharusnya jujur. Selanjutnya memiliki integritas tinggi terhadap komitmen. Selanjutnya dapat menginspirasi orang lain. Selanjutnya memiliki obsesi untuk sukses, inovatif, sabar, tidak sembrono, dan berpikiran terbuka. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.